Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk membahas salah satu metode ya yang masuk dalam pembahasan data mining, gitu ya. Saya buka dulu. Oke, saya slideshow dulu ya. Oke, ini adalah metode yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu support vector mesin ya, atau kalau disingkat menjadi SVM gitu ya. Jadi apa itu SVM gitu ya? Jadi apa itu SVM atau support vector mesin gitu ya? Merupakan salah satu metode dalam supervised learning ya, yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan untuk regresi ya, yang dikenal biasanya menggunakan support vector regression ya. Jadi dalam pemodelan klasifikasi ya, dalam pemodelannya SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibanding dengan teknik-teknik klasifikasi yang lainnya. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear ya. Tapi kalau masalah lebih matang dan lebih jelas, belum tentu. Biarpun konsep SVM itu di sini diklaim lebih matang dan lebih jelas, belum tentu metode yang lain itu tidak menghasilkan lebih baik daripada SVM, belum tentu seperti itu. Biarpun di sini dijelaskan bahwa konsep ini lebih matang dan lebih jelas. Tapi kalau masalah akurasi itu nanti mungkin perlu adanya perbandingan mana yang lebih baik antara satu metode klasifikasi dengan metode klasifikasi yang lain gitu ya. Perlu ada pengujian. Belum tentu SVM itu memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dari metode klasifikasi yang berbeda. Itu. Oke, di sini mungkin ada poin penting di sini yang perlu saya bahas, yaitu tentang SVM itu merupakan salah satu metode dalam supervised learning gitu ya. Apa itu supervised learning? Jadi dalam machine learning itu, kalau kita belajar machine learning itu ada tiga jenis dalam machine learning itu, ada tiga bahasan itu, yaitu pertama tentang supervised learning, yang kedua unsupervised learning, yang ketiga itu reinforcement learning ya. Jadi apa itu supervised learning gitu ya? Jadi supervised learning itu adalah metode yang mana di dalam proses dia bisa membuat sebuah keputusan itu memerlukan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi karena SVM ini masuk supervised learning, maka SVM ini untuk bisa mengambil sebuah keputusan gitu ya, untuk bisa menjawab atau memberikan sebuah keputusan, itu perlu adanya proses pembelajaran terlebih dahulu. Jadi perlu diajari sistem ini, baru dia bisa menjawab seperti itu. Kalau unsupervised learning berbeda ya. Nanti pada bahasan selanjutnya saya akan membahas metode unsupervised learning gitu ya. Contoh metode unsupervised learning adalah K-mean clustering dan kawan-kawannya. Yang paling gampang itu adalah K-mean clustering. Ada juga FCM, fuzzy C-mean ya, sama-sama untuk melakukan clustering nanti. Jadi kalau di data mining, unsupervised learning itu masuk dalam subbab clustering gitu ya. Nah, di sini kita masih dalam bab klasifikasi. Oke, lanjut ya. Hyperplane. Nah, ini yang paling penting salah satu yang paling penting dalam SVM, yaitu membahas tentang hyperplane ya. Apa itu hyperplane gitu ya? Jadi SVM digunakan untuk mencari hyperplane terbaik ya. Mencari hyperplane, apa itu hyperplane nanti akan saya jelaskan dalam bentuk gambar, ilustrasi gambar biar lebih paham lagi ya. Jadi saya ulangi, SVM digunakan untuk mencari hyperplane terbaik ya. Jadi hyperplane itu yang akan memberikan yang akan memisahkan antar kelas itu nanti gitu ya. Ya, terbaik. Saya lanjutkan dulu dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Nah, jadi hyperplane itu nanti akan yang akan membatasi antar kelas
pada sebuah data di SVM itu nanti gitu ya, dengan menggunakan model SVM itu. Jadi nanti kita akan membahas tentang hyperplane. Ya, hyperplane adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk memisahkan antar kelas. Nah, tadi yang saya sudah sebutkan, dia adalah berfungsi untuk memisahkan antar kelas ya, antar kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan lain-lain. Dalam 2 dimensi ya. Fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas disebut dengan line wires ya. Jadi untuk 2 dimensi ya, disebut sebagai line wires. Fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas dalam 3 dimensi, kalau bentuknya nanti 3 dimensi ya, 3 dimensi disebut sebagai plane similarity ya. Ini kurang. Plane similarly ya. Similarly ya. Sedangkan fungsi yang digunakan untuk klasifikasi di dalam ruang kelas dimensi yang lebih tinggi itu disebut hyperplane. Nah, tapi kita untuk menggampangkan ya, biar tidak banyak menyebut batas klasifikasi itu, nanti kita lebih enaknya sudah kita menyebut sebagai hyperplane saja. Tidak usah harus plane similarly ataupun line wires ya. Tidak usah ke situ, kita langsung menyebutnya biar lebih gampang dalam penyebutannya, disebut sebagai hyperplane saja. Tapi kalau sebenarnya ada 3 ini ya, tapi untuk menggampangkan kita sebut sebagai hyperplane saja. Oke, lanjut. Kalau kita ilustrasikan dalam bentuk gambar, maka akan ada gambar seperti ini. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami dalam SVM gitu ya, untuk untuk lebih paham tentang apa yang ada di hal-hal yang ada di dalam SVM itu. Oke, pada ilustrasi pertama ini adalah gambar 2 dimensi ya, X1 X2 ya, 2 dimensi saja. Di sini ada data, di sini ada data, ini ada data yang di dalam itu, ini data, dan ini juga data kedua, ini data pertama, data yang kedua. Yang mana yang dikatakan sebagai hyperplane gitu ya. Ya, ini ya, yang mana yang disebut hyperplane. Nah, ini adalah hyperplane ya, sebagai batas, sebagai pemisah antara data satu dengan data yang kedua. Ini hyperplane. Nah, yang kita cari adalah nanti mana hyperplane yang paling optimal ya, dari ketiga hyperplane ini. Ini kan sebagai batas, ini sebagai batas, ini juga batas, dan ini juga batas. Nah, yang akan kita cari adalah mana hyperplane paling optimal ya dari ketiga hyperplane ini. Nah, itu yang akan nanti yang paling optimal itu ya, nanti yang akan kita atau yang memiliki margin maksimal gitu ya, itu yang akan nanti kita gunakan sebagai batas gitu ya. Jadi yang akan kita jadikan sebagai hyperplane untuk membatasi sebagai batas dari data yang pertama dengan data yang kedua ini. Oke, sekarang kita ke ilustrasi, ke gambar yang kedua. Ini tetap ya gambarnya seperti ini. Jadi di sini SVM maximize the margin ya, maximize the margin. Mana marginnya? Jadi ini adalah anggap ini adalah hyperplane-nya ya, hyperplane-nya ya. Hyperplane-nya. Jadi hyperplane ini ya, ini adalah yang tengah, ini adalah hyperplane namanya ya. Ini adalah margin optimal ya, paling maksimal gitu. Intinya seperti itu. Saya lebih cenderungnya pakai margin optimal saja ya, optimal saja ya. Atau maksimal margin, ini ya bisa dikatakan maksimal margin juga gitu ya. Jadi margin ini namanya adalah hyperplane-nya ya, hyperplane-nya. Biasanya kalau dalam bahasa SVM itu disebut sebagai decision boundary ya, decision boundary dengan dengan persamaan W pangkat T
kali X sama dengan 0. Jadi yang tengah ini adalah decision boundary atau hyperplane-nya ya. Sedangkan ini jaraknya, ini jarak antara hyperplane dengan support vektor mesin ya, support vektor ini namanya adalah marginnya. Yang mana ini nanti disebut sebagai W-nya ya. Jadi margin ini nanti ya akan menjadi W ya, nilai W pada decision boundary atau pada hyperplane-nya ya, pada hyperplane-nya ini. Nah, sedangkan data yang paling berdekatan, yang paling dekat dengan hyperplane ya atau dengan decision boundary ini disebut sebagai support vektor. Contohnya data ini, dan data ini. Ini sebagai support vektor ya. Data yang paling dekat ini support vektor. Sedangkan untuk ini ya, jadi margin yang ini, margin yang paling luar ini ya, yang menyentuh pada dua data paling dekat ya, yang paling luar ini disebut sebagai positif hyperplane ya. WTX sama dengan 1 ya. Terus untuk yang margin yang kedua ini ya, W yang kedua ini disebut sebagai negatif hyperplane atau WTX sama dengan -1. Sedangkan yang di tengah ini ya, hyperplane yang di tengah atau decision boundary ini WTX sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kalian pahami ya, yang nanti akan sering keluar ketika membahas tentang SVM gitu ya. Oke, kita lanjut tentang SVM linear dan non-linear gitu ya, non-linear. SVM dengan konsep linear dan data linear gitu ya, dan data non-linear. Nah, pada contoh yang pertama gitu ya, ini dulu. Ini linear ya. Jadi dia bisa diklasifikasikan dengan cara persamaan linear saja. Ya. Persamaan linear ya. Persamaan linear. Ini optimal hyperplane ya, atau maksimum margin di sini ya, optimal hyperplane atau maksimum margin. Ya, jadi ini antara dua ini, antara dua ini, nah ini bisa diklasifikasi secara linear ya, secara linear. Nah, ini juga sama, bisa diklasifikasi secara linear juga gitu ya. Jadi ini linear gitu ya. Bagaimana kalau contoh yang non linear? Ini adalah contoh yang non linear. Ini ada data yang bentuknya seperti ini. Ini bagaimana caranya gitu ya? Ini ya kalau ingin mengklasifikasi ini ya harus dibunderi di tengah gitu. Tapi ini kan bukan linear nanti ya. Bukan linear nanti cara memisahkan datanya ini. Maka ini perlu kita transformasi data ini menjadi data namanya high dimension. Kita ubah ke data yang dimensi tinggi gitu ya. Ini kan cuma 2 dimensi, diubah menjadi data dimensi yang lebih tinggi gitu. Bisa 3 dimensi atau selanjutnya gitu ya. Ini high dimension feature space. Nah, ketika diubah data ini ternyata datanya akan berbentuk seperti ini gitu. Di sini yang data yang pertama dan ini adalah data yang kedua. Sehingga ini bisa dipisah secara linear seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini hyperplane-nya ada di tengah seperti ini. Ini kan bisa secara linear gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau data itu tidak bisa diklasifikasi dengan linear, dengan cara seperti ini gitu ya, maka data itu perlu kita ubah ke high dimension feature hingga bisa diubah seperti ini. Dari yang seperti ini akan diubah seperti ini. Nah, itu ya. Mungkin itu saja ya, sedikit penjelasan tentang SVM. Untuk lebih detailnya lagi bisa mencari literatur lain selain video ini. Masih banyak literatur lain yang lebih detail penjelasan tentang SVM. Itu saja mungkin pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.